Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalian sudah siap belajar hari ini? Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian, materi yang kedua adalah menghargai keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Serta yang terakhir, materi yang akan kita bahas adalah tentang bunyi. Karena itu, perhatikan baik-baik ya materi yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Biasanya berupa kalimat dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung merupakan kalimat yang bersifat lebih khusus. Kalimat gagasan pendukung dibuat dengan penghubung kalimat. Gagasan pendukung berisikan informasi, uraian, dan contoh dari gagasan pokok. Sedangkan fungsi dari gagasan pendukung adalah untuk mendukung atau memperkuat dari gagasan pokok itu sendiri. Nah, sampai sini sudah paham kan? Jika belum, silakan kalian pelajari kembali. Selanjutnya, bagaimana sih caranya kalian bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf? Simak penjelasannya berikut ini ya. Yang pertama, kalian bisa menemukan gagasan pokok pada awal paragraf atau yang disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian, yang kedua, kalian bisa menemukan gagasan pokok pada akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. Cermatilah teks berikut ini, kemudian baca dengan seksama. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Pada paragraf di atas, gagasan pokok terdapat pada awal paragraf yang ditandai dengan teks berwarna biru. Kemudian, untuk gagasan pendukung ditandai dengan teks yang berwarna hitam. Paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif. Sekarang kita lihat perbandingan dengan paragraf yang kedua. Mari kita baca paragraf berikut dengan seksama. Di barisan pawai terdepan, terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, pada paragraf ini, gagasan pokok terdapat di akhir paragraf. Sedangkan untuk gagasan pendukung berada di awal paragraf. Ini yang disebut dengan paragraf induktif. Sekarang,
kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada teks pawai budaya secara keseluruhan. Kemudian, tuliskan gagasan yang terdapat pada teks tersebut ke dalam sebuah peta konsep seperti pada gambar di samping. Nah, sekarang kalian tahu kan semboyan negara kita? Benar, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nah, tentunya kalian pasti sudah tahu bahwa masyarakat Indonesia itu sangat beraneka ragam. Salah satunya, yang pertama adalah agama yang berada di Indonesia sangatlah beragam. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tak hanya agama, suku dan budaya pun di Indonesia sangatlah beragam. Di antaranya ada suku Sunda, Jawa, Batak, Ambon, Bali, Bugis, Toraja, Asmat, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, bagaimana caranya kita menghargai keanekaragaman tersebut? Di antaranya adalah dengan cara yang pertama, menghormati semua pemeluk agama, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian, cara yang kedua, senang bergaul dan bekerja sama dengan semua suku bangsa. Dan cara yang ketiga, tidak memandang rendah terhadap budaya dan adat kebiasaan yang terdapat di masyarakat. Serta masih banyak lagi cara yang bisa kita perlihatkan dalam menghargai keanekaragaman. Lantas, bagaimana sikap kita dalam menerima keanekaragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat? Yang pertama, menerima bahasa, adat istiadat, dan kesenian semua suku bangsa. Yang kedua, bersedia bergaul dan bekerja sama antar suku bangsa. Dan yang ketiga, tidak menganggap lebih rendah terhadap suku bangsa lain. Kemudian, nomor keempat, sikap menerima keanekaragaman budaya dapat kita wujudkan dalam bentuk kebiasaan menjaga kelestarian budaya asli, menghindari kebiasaan yang merusak budaya asli, dan menerima budaya asing atau baru. Setelah mempelajari materi tersebut, sekarang mari kita berlatih. Tugas kalian adalah menuliskan daerah asal, kemudian ciri khas yang terdapat di daerah tersebut. Tugas yang kedua, tuliskan beberapa sikap yang dapat menghargai keanekaragaman dan sikap yang tidak menghargai tentang keanekaragaman. Nah, kemudian materi terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah bunyi. Siapa yang tahu apa itu bunyi? Pernahkah kalian mendengar bunyi? Ya, pasti kalian pernah. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Tahukah kalian, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa, seperti halnya di luar angkasa. Berikut ini adalah contoh benda yang dapat menghasilkan bunyi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, kalian tahu itu gambar apa? Benar, itu adalah trompet. Trompet dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Kemudian, gambar yang kedua adalah djembe. Djembe dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Dan contoh yang ketiga adalah gitar. Gitar
dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipetik. Serta masih banyak lagi loh benda-benda yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Sekarang, ayo temukan benda apa saja yang ada di sekitar kalian yang dapat menghasilkan bunyi. Jika sudah kalian temukan, langkah selanjutnya adalah yang pertama, kalian tulis benda di sekitar kalian yang dapat menghasilkan bunyi. Kemudian, yang kedua, bagaimana benda tersebut dapat menghasilkan bunyi. Demikian materi yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami ya.